Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dimanapun anda berada. Kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang motor stroke up ataupun bore up dengan kompresi yang tinggi. Dulu ya, ini mungkin hanya media untuk pembelajaran saja ya. Jadi untuk motor bore up yang mungkin kompresinya tinggi dan menyebabkan area perpak-perpaknya tuh bocor. Dan itu lem apa yang perlu kita gunakan, karena banyak pilihan lem ya. Ada tribon, ada sealer, ada red sealer, ada tribon sealer, dan lain sebagainya. Oke, untuk ini sudah dibersihkan. Untuk mengatasi sebuah kebocoran, pertama yang perlu anda perhatikan adalah setiap murmurnya ataupun dudukan bautnya. Pastikan semuanya nggak ada yang dol ataupun nggak ada yang beratnya itu lonyok ya. Jadi itu hal pertama yang harus kita perhatikan. Dan kedua, kompresi benar-benar diukur. Misalnya motor standar gini tapi masih tetap bocor, hal apa yang harus kita lakukan? Oke, pastikan baut-bautnya ini sudah benar ya, udah agak lonyok atau gimana. Dan kedua, kita cara ngelemnya dan lem apa yang harus kita gunakan gitu. Oke, kalau saya untuk motor-motor yang sering bocor, kompresi yang tinggi bocor, ataupun motor standar tapi mudah bocor, artinya permukaan yang mungkin tidak rata, itu diatasi, ditutupi dengan lem ini saya pakai Permatex. Mungkin sedikit mahal tapi cukup ampuh untuk mengatasi kebocoran di perpak-perpaknya. Jadi ini coba sendiri, praktek sendiri, ataupun cari sumber lain yang mungkin bisa menjadi acuan untuk anda. Tapi kalau saya lebih merekomendasikan pakai lem ini ya, jamin. Tapi bukannya ya gitu sulit-sulit bener. Jadi langsung kita lem ya. Permatex belinya di mana bang? Belinya di online shop, banyak ya tersedia di sana. Dari kalau masalah harga relatif ya, 50.000 ke atas untuk satu lem, tapi sudah cukup untuk ngelem berapa motor ya. Oke, langsung kita lem itu area ini. Usahakan bos blok, bos kop ini ya, itu pastikan ada. Oke, untuk area ini ya, ini kadang cek dulu, berat ini mudah lonyok ya. Untuk dudukan dan sebagainya itu perlu di lem juga. Oke. Dulu sabar bosku. Oke ya, bentuk lemnya kayak gini, dan kita lem area ini ya. Kita lem dan kita jamin ini, dan kita akan lihat berapa hari lagi ya untuk agar ini bagus, bersihkan setelah kering ya. Oke, lanjut kita lem perpaknya. Walau hanya pakai perpak gini ya, ini kuat kok bos. Pakai perpak apa? Perpak aslinya. Ini kan motor aslinya, maksudnya tidak di bore up ini, tapi ini kuat ini. Cara ngelemnya ya, sedikit ditekan ya, agar permukaan yang sedikit masuk bisa. Ini bagus kok lemnya.
Oke. Pastikan merata, jangan terlalu banyak karena bukanya nanti kalau ini terlalu banyak ya, bukanya itu sulit bener bos, sangat keras ini lemnya nanti. Oke, kita pasang ya. Kita pasang. Oke. Ini juga kita lem. Sudah. Sip. Sekarang pasang noken asnya. Karena ini mau ganti gigi timing, untuk gigi timing bawah, jadinya agak saya pasang ya. Yang penting ini aja dulu. Terkadang dari ini ya, sering bocor ini area ini. Untuk area topi kopnya. Jangan terlalu banyak, takutnya terlalu keras bos, nanti mau bukanya kesulitan kalau pakai lem kayak gini ya. Pastikan merata ya. Oke, setelah itu pasang. Ini udah bocor ini. Oke, selesai. Dan kita pasang tuh baut-bautnya, kita bersihkan lagi nanti ya. Oke, untuk cara lemnya begitu ya bos, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini saya rapat, nanti besok kita akan cara buka gigi timing Gelmax Mega Pro Tiger tanpa track ya, kita kasih tahu triknya juga. Oke, terima kasih ya, mungkin hanya sekian. Pakai lem ini udah mantap. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.